sama Angga. Kesulitan pas kalian menjadi peran Sarah dan Angga, ada nggak? Angga duluan. Kesulitan apa ya? Menurut aku kesulitan yang paling aku rasain pasti karena ini salah satu film OTT pertama aku yang syutingnya juga compact banget gitu. Jadi buat preparingnya, terus waktu ngejalin syutingnya juga lumayan gimana ya? Harus beradaptasi kembali gitu dengan pola yang baru gitu. Karena mungkin kalau sebelum-sebelumnya kan terbiasa syuting film yang bisa dibilang jangka waktu syutingnya juga lebih panjang, preparingnya juga lebih panjang gitu. Bahkan mungkin kalau film biasa kan udah dibilang cinta ya paling minim mungkin 18 sampai 20 hari itu untuk range syutingnya gitu. Dan kita harus bisa memaksimalin 7 hari syuting tersebut gitu dan menghasilkan karya yang baik gitu. Dan hal yang paling sulit menurut aku di bagian itunya sih, karena ceritanya sendiri juga lumayan rumit dan kita juga di pandemi juga kebetulan dan harus tetap menaati protokol kesehatan yang berlaku. Hal-hal yang seperti itu sih yang lumayan sulit buat aku pribadi. Kalau untuk karakternya awalnya emang sulit, tapi aku beruntung banget punya tim yang hebat, terus lawan main yang luar biasa juga, ada Cinta, ada teman-teman yang lain juga. Jadi aku ngerasa banyak banget terbantu sama mereka gitu. Oke. Kalau dari ya, selain yang udah diceritain Angga, kalau buat aku personally tanpa memberikan spoiler adalah di film Devil on Top ini ada satu karakter rahasia. Aku nggak mau mention siapa dia karena harus nonton filmnya. Tapi jujur, kalau di kehidupan nyata yang beda antara Sarah dan Cinta adalah aku orangnya gimana ya? I'm full of energy. Aku orangnya nggak punya gimana ya? Nggak terlalu feminin dalam berperilaku terhadap anak kecil atau how do I say it? Yeah, basically my point is kalau aku aslinya secara fisik ya aku bisa bilang I'm nowhere above 16. Kalau secara fisik aku ngerasa masih umur 16, 17 karena emang energi aku banyak dan orangnya agak petakilan dan sangat broy gitu deh. Mungkin aku explainnya gitu. I'm a very broy girl. That's why a lot of my friends are guys, cause I'm so chill. I'm so like pokoknya easy going deh kalau secara pergaulan. Jadi untuk tiba-tiba harus lembut dan lebih soft itu buat aku challenge terbesar karena aslinya aku sangat loncat-loncat sini sana. Angga knows. Angga ketawa tuh denger aku ngejelasinnya. Tapi maksudnya ada pendekatan kamu gak sih di sini kan ada scene beberapa kali kamu sama anak kecil ya. Ada pendekatan tersendiri gak sih pas syuting sama anak-anak gitu? Well, aku berusaha sebaik mungkin, tapi kebetulan karakter rahasia ini, masih kecil banget ya. Jadi kadang-kadang kan kita nggak bisa maksa mereka. So, kita semua sebagai cast Devil on Top berusaha sebaik mungkin untuk bisa ngebangun chemistry yang pas dengan karakter ini supaya seperti yang aku bilang tadi kelihatan believable. So yeah, I did try to get to know this character, but ya itu. Tapi kata orang yang nonton sih kelihatannya believable banget bahwa aku peduli. Berarti berarti sukses ya. Gitu kan. Ribuan sekali gitu. Oke, terus aku mau nanya dong, kalau misalnya di lokasi syuting nih aslinya kan kalau di film tentu dong si bosnya ini yang ditakutin kan. Kalau di pas lagi syuting nih, siapa sih sebenarnya yang kayak nyeremin gitu di lokasi? Berarti aku karena anggap tahun ini kayak kemarin kita
ada syuting promo dan dia bilang, maaf banget ya aku akan telat karena baru selesai syuting. Dan dia tahu dia harus WhatsApp aku, karena kalau dia nggak WhatsApp aku ngasih tahu bahwa dia akan telat, pasti dia nyampe sana aku akan bete, cause I'm very on time. Dan itu kesamaan aku dan Sarah. Sekali lagi kayak hari ini kan harusnya kita live jam 1 ya, aku tahu ada technical problems, tapi aku cek setiap menit dan aku mikir kalau kita sebagai cast on time ini kenapa nggak on time ya. Berarti yang galak tetap Cinta ya di lokasi pun. Bukan galak, tapi sangat nggak ada basa-basi. Ya. Like work is work. Yep. Ya, discipline. Work is work. Harus kita bedain pekerjaan antara pertemanan. Karena aku percaya setiap orang yang sukses di bidang apapun, mereka orangnya disiplin dan on time. Yep. Ini teman-teman di sini yang mau nanya Angga sama Cinta juga boleh loh. Nanti aku bacain pertanyaannya biar langsung dijawab sama Cintanya sendiri dan Angganya sendiri. Next question. Ada nggak sih selama 10 hari ini nih, selama proses 10 hari syuting, ada cerita paling seru nggak sih selama syuting gitu? Kalian berdua deh, pengalaman terserunya selama syuting apa? Apa ya, Cinta? Oke, satu seru, satu fun fact aja. Kalau seru mungkin, ini bukan seru sih, lebih kayak bikin nervous karena ada satu scene yang berat banget secara emosional dan karena kita terbatas dengan waktu, kita waktu itu take-nya jam 3 pagi. Yeah. Jadi itu buat scene terakhir setelah kita udah kerja lebih dari 12 jam dan kita semua udah capek banget tapi tetap harus total mengerjakan scene-nya, and that was hard. Oke, berarti scene yang butuh emosional tinggi. Kayaknya aku tahu scene yang mana ya. Tapi jangan teman harus nonton film. Bisa ditebak sendiri seperti. Iya. Dan tapi kalau pengalaman yang cute adalah aku senang banget waktu ternyata Angga suka makanan pedas dan karena aku health freak banget, aku bawa sup dada ayam dengan banyak sayur-sayuran ke set dan aku bawain buat Angga juga, cause I'm a good friend. Oh, Cinta bisa masak? Itu masak sendiri kah? Of course I can cook. I can do anything, girl. Ya? Tapi emang seenak itu makanannya. Oh ya. Kalau bisa kasih 10 jempol, kasih 10 jempol. Ini share di Instagram biar aku juga bisa contek-contek resepnya nanti, Cinta. Iya, besok-besok. Oke, terus di sini ada pertanyaan lagi nih. Ini ada salah satu pertanyaan dari audiens. Siapa sih cast yang paling lucu atau pencair suasana waktu lagi syuting? Aduh. Kayaknya udah bisa kelihatan sih dari filmnya juga dia selalu yang paling lucu. Tolok sendiri ya? Iya, kalau aku pribadi ngerasa emang Kalolok sih yang paling bisa mencairkan suasana gitu, karena ya emang dia komedian juga dan biasanya kalau lagi udah lumayan capek gitu biar moodnya naik lagi, biasanya dia selalu memberikan hal-hal yang bersifat menghibur kita para cast-cast yang lain gitu. Jadi seru banget sih ada Kak Joshua sama Lolox tuh yang bener-bener bisa mencairkan suasana sih di lokasi. Jadi nggak boring-boring banget. Berarti emang nggak jauh-jauh lah ya dari karakter aslinya ya. Si komedian ini memang dapat perannya tuh yang lawak-lawak gitu ya, yang lucu-lucu ini si Kalolo ini ya. Oke, next question. Ini dari teman-teman juga. Ini banyak banget yang nanyain, Kak Cinta sama Angga cinlok nggak sih? Aduh, banyak banget pertanyaannya gitu banget ya. Angga atau aku yang jawab? Boleh? Banyak? Dua-duanya ya. Kalau dari aku hanya bisa bilang bahwa kita berdua, aku rasa dan aku harap adalah orang-orang yang sangat profesional dan kita kalau mendalami suatu karakter memang berusaha keras untuk membuat karakter itu sebelievable mungkin. Jadi suatu hal yang aku pelajari waktu dulu sekolah acting adalah saat kita acting jangan sampai kelihatan seperti acting. Kalau orang tahu bahwa kita berakting berarti kita gagal. Dan kenapa aku mengatakan statement ini? Karena dengan orang berpikir atau melihat bahwa Angga dan aku
cinlok atau memang chemistry-nya kelihatan kuat, berarti aku dan Angga sebagai aktor dan aktris sudah berhasil untuk tidak terlihat seperti acting. Jadi kalau dari aku, of course, Angga, he's so cool, I like him so much. Pokoknya mudah-mudahan bisa main satu project lagi. Tapi aku rasa memang kerja keras kita yang membuat scene-scene romantis terlihat sangat-sangat real. Dan aku terima kasih banget ke teman-teman yang udah nonton dan merasa bahwa kita memang menunjukkan sesuatu yang sangat real. Yep. Betul. Oke, next question ya. Oh, ini banyak banget yang nanyain ada season 2-nya atau enggak. Terus kira-kira Kak Cinta sama Kak Angga ada rencana buat bikin film bareng lagi atau enggak? Mau nggak, Angga? Iya, mau banget. Kalau satu project bareng sama Cinta, aku pengen banget sih. Dan emang dari dulu selalu pengen kalau bisa beradu acting sama Cinta. Dan aku rasa next filmnya harus jauh lebih baik lagi. Dan aku yakin kita bisa melakukan banyak hal setelahnya. Tapi kalau untuk season 2 kayaknya harus ditanya langsung ke MD sama Disney-nya sih. Ya. Kalian kalau dari aku hanya ingin nambahin aja. Yang kata Angga itu benar sekali, kita harus tanya MD dan juga Disney Plus. Tapi kalau dari aku sih mau banget project bareng lagi ya. Tapi mudah-mudahan next time project tersebut adalah project yang untuk layar lebar supaya selain readingnya bisa lebih lama, kita juga bisa lebih pelan-pelan syutingnya juga supaya kualitasnya lebih maksimal lagi. Dan kalau buat temen-temen yang nonton Devil on Top merasa chemistry kita udah bagus padahal readingnya cuma 4 hari, bayangin kalau kita reading 1 bulan. Oke, jadi buat temen-temen netizen yang mau ada season 2-nya atau ada sequelnya, kalian langsung ke ini aja Instagramnya MD, terus kalian spamming tuh. Betul. Season gitu ya. Tapi kalau dari aku sih, aku inginnya project baru yang fresh. Karena Devil on Top emang seru banget, tapi aku rasa akan lebih keren lagi kalau misalnya Andy dan Disney bisa berkolaborasi lagi dan membuat film yang lebih keren lagi. Benar. Ini ada, sebenarnya ini bukan pertanyaan sih. Ini ada pujian. Dari @pohon_says. Saking bagusnya chemistry kalian sampai orang-orang pada baper, hebat kalian berdua. Jujur aku juga baper. Coba aku mau nanya Angga, kamu lihat nggak sih komen-komen yang bilang nge-ship Angga dan Cinta? Banyak banget. Itu banyak banget. Di Twitter, di TikTok, apalagi aku kan sering banget buka TikTok kan, dan FYP itu isinya Devil on top gitu. Tapi selain di TikTok aku juga ada lihat cuplikan, ada orang yang ngambil cuplikan interview kita, terus dipakein background music, terus dibikin slow-mo, aduh, aku ketawa sendiri nonton ya. Teman-teman mungkin boleh ya share filmnya, tapi jangan sampai spoiler. Betul ya, banget. Karena banget kalau misalkan nggak ditonton dari awal sampai akhir tuh rasanya sayang banget. Jadi harus benar-benar ditonton dari awal sampai akhir. Oke, dan terakhir jangan nonton yang bajakan, harus di Disney Plus Hotstar. Betul. Mungkin kalian berdua mau promo? Dipersilakan sebelum kita mengakhiri sesi. Angga aja. Ya, buat teman-teman semua yang ada di rumah, jangan lupa buat tonton Disney Plus Hotstar. Buat nonton Devil on Top di Disney Plus Hotstar. Tapi please jangan tonton di situs bajakan dan jangan share juga filmnya di mungkin platform-platform lain yang bersifat ilegal. Dan jangan spoiler ke teman-teman yang lain, jangan kasih hal-hal yang mungkin bersifat sangat menceritakan filmnya secara detail. Karena biarkan teman-teman kalian yang belum nonton penasaran dan ingin menonton di Disney Plus Hotstar. Dan makasih banyak karena sekarang Devil on Top udah jadi salah satu film yang paling populer di Disney. Dan itu semua berkat kalian yang telah menonton di situs resmi. Dan pokoknya kalau kalian nonton lagi atau baru nonton, jangan lupa tag ke kita biar kita bisa tahu kalau kalian udah nonton Devil on Top. Oke, thank you so much Cinta, thank you so much Angga buat waktunya. Semoga terima kasih banyak. Ya.
So, Thank you so thank you. much. Bye-bye. Sampai bertemu lagi. Bye.